Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali dengan saya Melia Yosita. Kali ini kita bertemu lagi di mata kuliah pemasaran agribisnis dengan topik bahasan konsep dan ruang lingkup pemasaran produk pertanian. Berikut ini adalah tujuan pembelajaran kita pada materi hari ini, yaitu mahasiswa mampu memahami konsep dan ruang lingkup pemasaran produk pertanian dengan topik pembahasan yang pertama yaitu konsep dasar pemasaran produk pertanian, yang kedua ada konsep inti pemasaran produk pertanian, yang ketiga produk pertanian yang dipasarkan yang mayoritas berada di wilayah negara Indonesia, dan yang terakhir yaitu realitas pemasaran baru atau new marketing. Yuk langsung kita mulai aja untuk yang pertama. Seiring dengan berjalannya waktu, konsep pemasaran atau marketing telah berubah dan bertransformasi. Pada awalnya, konsep pemasaran hanya berupa bagaimana cara mengelola hubungan dengan pelanggan dalam hal yang menguntungkan saja, seperti fokus pada transaksi jual-beli. Kemudian berkembang menjadi bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan konsumen dan memenuhi kebutuhan tersebut. Konsep pemasaran berevolusi dari fokus pada penyedia produk, baik barang maupun jasa, menjadi fokus kepada pemenuhan kebutuhan konsumen. Mayoritas orang masih menganggap bahwa pemasaran hanya sebatas periklanan atau penjualan produk saja. Seperti contohnya dalam pemasaran produk pertanian hanya sebatas membuat iklan untuk kemudian menjual produk pertanian tersebut kepada konsumen akhir. Namun ternyata pemasaran bisa lebih dari itu. Pemasaran atau marketing adalah proses dan aktivitas organisasi untuk membuat, mengomunikasikan dan menghantarkan nilai lebih suatu produk, baik barang maupun jasa, kepada konsumen sebagaimana tetap mengelola hubungan baik dengan konsumen tersebut dan stakeholder yang terlibat di dalamnya. Begitu pula nih dengan pemasaran produk pertanian. Bagaimana cara kita untuk membuat, mengomunikasikan, dan menghantarkan nilai lebih suatu produk pertanian kepada konsumen. Tidak lupa untuk membina hubungan baik dengan konsumen tersebut dan stakeholder yang terlibat di dalamnya. Kemudian dalam melakukan aktivitas pemasaran produk pertanian, marketers atau pemasar melalui 3 tahapan. Di antaranya yang pertama ada tahap memilih nilai atau choosing value, di mana pada tahapan ini marketers melakukan segmentasi pasar, memilih target pasar, dan menentukan bagaimana cara untuk menempatkan produk pertanian di benak konsumen. Yang kedua yaitu tahap menyediakan nilai atau providing value, di mana pada tahapan ini marketers menentukan harga produk pertanian dan bagaimana distribusi produk pertanian tersebut dilakukan. Yang ketiga ada tahap mengomunikasikan nilai atau communicating value, di mana pada tahapan ini marketers mendayagunakan kekuatannya, promosi penjualan, media iklan, dan media komunikasi pemasaran lainnya untuk mengumumkan dan mempromosikan produk pertanian. Kita sudah bahas mengenai konsep dasar pemasaran, kemudian kita akan beralih kepada konsep inti pemasaran produk pertanian. Dalam memahami fungsi pemasaran produk pertanian, maka ada beberapa istilah dasar pemasaran yang harus kita pahami. Di antaranya ada kebutuhan, needs, keinginan, wants, dan permintaan atau demand. Apakah kamu dapat menjelaskan apa perbedaan antara needs dan wants? Silakan langsung komen di kolom komentar di bawah ini ya. Yang kedua ada segmentasi, targeting, dan positioning. Dalam memasarkan produk pertanian dibutuhkan klasifikasi dari target konsumen yang spesifik agar fokus. Yang ketiga ada supply, yaitu penawaran dan brand. Produk pertanian juga dapat memiliki suatu identitas yang membedakannya dengan produk pertanian lain, yaitu memiliki brand. Kemudian ada value atau nilai dan consumer satisfaction atau kepuasan konsumen. Yang kelima yaitu ada marketing channel atau saluran pemasaran. Bagaimana dan melewati apa produk pertanian dipasarkan hingga sampai ke tangan konsumen. Kemudian yang keenam ada supply chain, yaitu proses dan pihak yang terlibat dalam aktivitas pemasaran produk pertanian, mulai dari input hingga tiba di konsumen akhir.
Kemudian ada competition dan kompetitor, ada persaingan dan kompetisi, ada kompetitor juga di dalam sana, dan kemudian ada marketing environment, yaitu lingkungan pemasaran produk pertanian baik secara internal organisasi maupun eksternal organisasi. Nah, berikut ini seperti yang sudah dijelaskan pada materi sebelumnya, produk pertanian yang dipasarkan dapat berupa komoditas pertanian. Produk pertanian yang dipasarkan bergantung pada jenis tanaman, ternak yang dihasilkan, dan kebutuhan pasar. Berikut ini beberapa contoh produk pertanian yang dipasarkan di Indonesia. Yang pertama ada beras, jagung, kedelai, kacang, tepung terigu, dan tepung jagung. Kemudian ada gula pasir, madu, minyak kelapa sawit, minyak tanah, dan minyak kacang tanah, dan minyak kedelai. Kemudian kopi, teh, coklat, dan rempah-rempah lainnya, buah-buahan, sayuran, daging, telur, susu, kemudian ada produk olahan seperti keju, sosis, dan yogurt, dan ada tanaman hias. Nah, produk pemasaran ini dipasarkan melalui berbagai saluran distribusi pemasaran, baik online maupun offline. Selain itu, ada pula produk pertanian yang diekspor ke negara lain. Siapakah pihak yang paling berperan penting dalam memasarkan produk pertanian? Jawabannya adalah tentu saja pemasar atau marketers. Oke, kita beralih ke realitas pemasaran baru atau new marketing. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau ICT membuat pasar tidak lagi bersifat konvensional. Pasar bertransformasi tidak terkecuali dengan konsumen juga ikut. Marketers harus memahami dan merespon transformasi ini untuk tetap memenuhi kebutuhan konsumen akan produk pemasaran. Berikut ini ada beberapa realitas pemasaran baru yang dicirikan oleh beberapa indikator di bawah ini. Yang pertama ada perkembangan ICT yang memengaruhi perkembangan teknologi dan aspek kehidupan konsumen, baik konsumen individu maupun konsumen kelompok. Hal ini bersifat dinamis dan terus berkembang. Makanya ada istilah bahwa teknologi dan ICT itu tidak akan menunggu kita untuk berubah. Jadi bagaimana cara kita untuk beradaptasi dan menyesuaikan. Kemudian kemampuan konsumen dalam meningkat dalam hal daya beli dan pencarian informasi seputar produk pertanian. Konsumen juga memiliki kemampuan untuk membandingkan brand satu produk pertanian dengan brand produk pertanian lainnya sebelum memutuskan untuk membeli. Bahkan konsumen juga bisa untuk mencari review yang ada di internet mengenai produk pertanian yang satu dengan produk pertanian yang lainnya. Jadi konsumen memiliki daya bargainnya sendiri. Dan yang ketiga ada kemampuan petani dan usaha tani yang meningkat dalam hal memanfaatkan ICT untuk mendapatkan informasi seputar aktivitas pertanian dan berkomunikasi. Contohnya petani juga dapat nih mempelajari mengenai teknologi pertanian atau bagaimana cara membuat untuk agar inputnya lebih berkualitas dengan cara mengakses di internet informasi tersebut. Baik, untuk materi kita pada hari ini, jika ada pertanyaan silahkan langsung ajukan di kolom komentar di bawah ini ya. Cukup sekian untuk materi kita mengenai konsep dan ruang lingkup pemasaran produk pertanian pada hari ini. Langsung saja jika ada pertanyaan langsung hubungi di kolom komentar di bawah ini ya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sehat selalu. Kita ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.